Anda kembali lagi di Money Talks dan kali ini kami akan mengulas masih terkait dengan penyeragaman perhitungan indeks berbasis free float di Bursa Efek Indonesia. Akankah para manajer investasi siap? Dan kali ini saya bersama dengan Rita Varianti selaku Direktur Utama Star Asset Management dan juga Ridwan Suteja, Presiden Direktur Panin Asset Management. Selamat siang Bu Rita dan juga Pak Ridwan. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kalau mendengar terkait dengan rencana dari bursa ini untuk menerapkan indeks berbasis free float begitu, lalu seperti apa tanggapan dari Star Asset Management dan juga Panin Asset Management? Karena kalau kita lihat dari data terakhir ini kan Serikahati merupakan indeks yang cukup banyak juga digunakan oleh MI begitu ya, setelah LQ45 dan juga IDX30, dan ini juga nanti akan dikenakan free float, rencana free float ini. Mungkin kita akan ke Bu Rita terlebih dahulu. Silakan Bu Rita. Terima kasih Anneke. Jadi kalau menurut hemat kami dari sudut pandang manajer investasi, sebenarnya kan memasukkan indikator free float kepada beberapa indeks itu sudah duluan untuk LQ45 dan IDX 30. Nah sekarang ini wacana kedepannya start dari second half ini kemungkinan ke semua indeks akan dimasukkan unsur atau indikator free float ini. Kalau buat kami hal ini kami sambut baik, kami sambut sangat positif. Kenapa? Karena ini akan membuat indeks ini pergerakannya akan lebih akurat dan objektif, gitu ya. Jadi karena kita tahu di dalam satu indeks acuan yang dipakai oleh manajer investasi di dalam mengelola reksadana indeksnya atau ETF-nya, itu pasti ada satu dua partisipan yang kemungkinan market cap atau bobot besar, tetapi free float-nya kecil. Tetapi mau nggak ada pilihan, manajer investasi harus menginclude nama-nama tersebut di dalam pengelolaan reksadana indeks atau ETF-nya. Seperti itu. Sejauh mana sih kebijakan untuk memasukkan indikator free float ini ke semua indeks dapat mempengaruhi produk-produk racikan dari Star Asset Management ataupun Panin Asset Management? Silakan Bu Rita. Sebenarnya Anneke, dari sebelum adanya aturan baru untuk memasukkan indikator atau perhitungan free float ini dalam racikan portofolio reksadana kami juga, kami memiliki filosofi investasi selalu memasukkan nama-nama berfundamental kuat. Market cap tentu penting karena kalau enggak pengelolaan atau performa dari portofolio kita bisa ketinggalan kalau nama-nama yang bermarket cap besar ini nggak kami include di dalam portofolio reksadana gitu ya. Tetapi memang kami juga punya scoring tersendiri mengenai likuiditasnya gitu ya. Jadi kalau likuiditasnya kecil ya memang dari awal bukan preferensi kami untuk memasukkan di dalam racikan portofolio reksadana kami tersebut. Jadi tentu buat manajer investasi saya yakin secara keseluruhan perhitungan baru memasukkan indikator free float ini akan makin membuat mereka mendapatkan objektivitas di dalam pengelolaan reksadana yang lebih optimal, lebih maksimal. Meskipun saya yakin sebelumnya juga faktor likuiditas itu selalu menjadi bagian dari scoring di dalam meracik reksadananya, tetapi dengan di-endorse oleh aturan baru ini merupakan angin segar bagi manajer investasi. Seperti itu Anneke. Jadi buat kami impact-nya ya tentu positif saja karena dari sebelumnya concern mengenai liquidity yang tercermin dari free float itu adalah hal penting bagi racikan portofolio reksadana kami, dan endorsement ini lebih memperkuat lagi bagaimana manajer investasi di dalam melakukan pengelolaan reksadana yang prudent, yang transparan dan dapat diikuti oleh investor ya. Free float yang diterapkan di LQ45 dan IDX30 ini kan sejak tahun 2019 begitu ya. Lalu ketika tahun ini seperti apa penyesuaiannya waktu itu dirasakan? Apakah ini juga mungkin akan terjadi begitu di saat penyesuaian di bulan Juni nanti? Silakan Bu Rita. Kan sebenarnya dari 2019 seperti tadi Anda sampaikan sudah ada indeks yang memasukkan indikator ini ya gitu ya. Jadi sekarang
semua indeks akan diimplement hal yang sama ya di second half ini gitu ya. Kelihatannya mungkin bayangan saya adalah gradually implementasinya ya. Mungkin kalau harus start dari Juni possible dilakukan karena ini memang sudah merupakan satu apa namanya penggodokan yang matang dari regulator tentunya gitu ya. Tinggal kelihatannya gradually bagaimana ini diimplementasikan ke semua indeks ya. Karena memang saat ini banyak sekali apa namanya ya keadaan atau iklim investasi yang berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Sekarang ini investor retail berperan sudah sangat lumayan ya, penetrasinya sudah sangat besar ya anak ya gitu ya. Dan dari sejak awal COVID sampai ke sekarang juga apa namanya jumlah investor retail juga bertambah, baik yang trading saham langsung maupun yang membeli lewat produk-produk reksadana dari manajer investasi dari berbagai agen penjual gitu ya. Jadi rasanya nggak ada reason yang apa ya namanya cukup ini ya rumit kah gitu bahwa ini nanti ditunda-tunda pengimplementasiannya, rasanya tidak ya, karena ini memang sudah siap diimplementasikan. Mungkin dugaan saya gradually aja pengimplementasiannya bertahap. Bu Reta, kalau menurut Anda yang mana yang lebih baik didahulukan? Ya, sebenarnya senada dengan Pak Ridwan tadi, ada satu beban di dalam manajer investasi pada saat meracik reksadana indeks atau ETF-nya itu adalah saham berbobot besar gitu ya, tetapi free float-nya kecil banget gitu ya. Jadi memang suka nggak suka harus di-include ke dalam portofolio kami anak gitu ya. Dan pada saat ada redemption di reksadana itu harus di-unwind, dijual gitu ya. Karena memang cuma jualan beberapa lot pun karena nggak ada liquidity, dia langsung mempengaruhi harga closing hari itu gitu ya. Nanti bisa nih regulator nanya gitu, wah Bu Reta kok habis jualan ini gitu. Padahal memang karena ada redemption gitu. Tapi kalau saham tertentu ini yang free float kecil tetapi market cap besar ini nggak kami masukkan di dalam portofolio reksadana indeks kami, contohnya pada saat apa namanya ada pergerakan kita ketinggalan performance-nya. Padahal tracking error antara reksadana indeks yang dikelola MI dengan indeks acuannya itu kan maksimal 1%. Nah, jadi ini kan serba salah gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini kemungkinan kayak contoh satu nama emiten gitu ya, nggak perlu saya sebutkan namanya gitu ya. Dulu antara 9%-an bobotnya di GCI. Meskipun likuiditasnya rendah gitu. Nah, ini mungkin Juni sampai dengan Mei tahun depan gradually gitu akan direduce sampai dengan ke 2,5% misalnya atau ke 3%. Jadi nggak langsung dari 9 ke 3% itu langsung diterapkan, tetapi mungkin dari periode Juni tahun ini rencananya, kemudian sampai ke Mei tahun depan kalau kita baca edarannya ya Anake ya, itu pelan-pelan dicoba reduce ya supaya menggambarkan atau mencerminkan keakuratan apa namanya liquidity dari nama saham tersebut di GCI, misalnya seperti itu. Baik, lalu untuk reksadana berbasis indeks ini kalau Anda lihat minatnya hingga di 2021 ini seperti apa, Bu Reta? Tren ya, jadi minat investor gitu. Jadi ini ada dua macam, ada faktualnya gitu ya. Terus terang kalau faktualnya dari pertengahan tahun lalu sampai dengan kuartal 1 tahun ini, Star Asset Management sendiri banyak menerbitkan reksadana terproteksi. Karena memang mungkin ini masih situasi pandemi, volatility masih tinggi gitu, ketidakpastian juga masih dianggap tinggi. Jadi secara faktual ternyata demand dan preferensi investor adalah sesuatu yang bisa mereka bayangkan sebagai investment portfolio yang bisa memberikan return yang sudah terukur gitu ya di dalam capital protected fund atau reksadana terproteksi.
Tapi sebenarnya kalau kita melihat opportunity, harusnya reksadana indeks merupakan tren yang harusnya menjadi satu bridging proses bagi para investor dari risk appetite menengah kepada risk appetite yang lebih agresif. Kenapa? Sebelum kita mencoba untuk masuk kepada reksadana saham yang active manage ya oleh manajer investasi gitu ya, mestinya investor akan melihat reksadana indeks sebagai opportunity untuk pembelajaran awal. Karena apa? Karena kan reksadana indeks yang dikelola MI akan benar-benar mengacu kepada minimal 80%, maksimal 120% dari partisipan yang ada di indeks acuannya. Gitu. Jadi yang bisa ditangkap di sini oleh investor adalah sebagai bridging, kemudian juga diversifikasi, karena kalau IDX 30 yang jadi acuan akan ada 30 saham di dalam reksadana indeks tersebut, kemudian transparansi, apa aja isi saham dari racikan manajer investasi langsung bisa kelihatan, karena nggak mungkin jauh-jauh dari indeks acuannya, kemudian tentu juga selalu beberapa indeks yang bagus-bagus ini sifatnya selalu proksi ya, bagi pertumbuhan ekonomi kah dari satu negara. Karena apa? Tentu sudah merupakan sortiran the best from the best. Makanya dibuat ada IDX 30, ada LQ45, dan lain-lain. Baik, kalau kita melihat data rata-rata return reksadana hingga April 2021 ini masih cukup lemah begitu ya, masih ada pertumbuhan di reksadana pasar uang, tapi untuk reksadana lainnya ini juga masih negatif begitu. Mungkin bisa dipaparkan yang terjadi di Star Asset Management seperti apa, Bu Rita? Baik, Anneke. Jadi kalau sebenarnya open end reksadana kami juga inline dengan market sendiri. Ada beberapa yang mengalami koreksi, ya tentunya kecuali pasar uang ya. Tetapi memang ya kami patut bersyukur ada satu open end fund kami yang sifatnya campuran atau balance itu year to date sampai dengan 30 April masih membukukan positif ya. Star balance ini masih membutuhkan positif 5,45% gitu ya. Sementara kalau kita katakan pakai benchmark acuan, pakai Infovesta balance itu negatif 2,95% atau hampir 3% gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya ini lebih kepada bagaimana kita meracik portfolio reksadana kita ya. Kualitas dari underlying menjadi garis bawah yang kita highlight di tim investment kita. Nah, kalau kita bicara opportunity ke depannya, tentu kemudian dengan tantangan inflasi, kemudian dengan recovery, momentum ekonomi recovery dan pertumbuhan ekonomi sendiri gitu ya pasca COVID ini sudah maksimal vaksin dilakukan di seluruh negara ya termasuk kita gitu, mestinya portofolio investasi bernama reksadana ini balik lagi dia akan dia akan menjadi salah satu alternatif pilihan. Saya percaya itu, Anneke. Jadi 2021 ini masih merupakan prospek yang baik bagi investor yang mencoba berinvestasi di dalam instrumen investasi bernama reksadana ini sepanjang disesuaikan dengan jangka waktu atau time horizonnya dan disesuaikan dengan risk appetite-nya. Ini Bu Rita, boleh diupdate sebesar apa AUM yang dikelola oleh Star Asset Management hingga April 2021 ini? Baik, Anneke, jadi memang total dana kelolaan kita yang mencakup reksadana maupun kontrak pengelolaan dana, kalau kita lihat Desember 2020 kemarin itu masih total 3,87 triliun. Kuartal 1 ini di 2021 ya kami bersyukur ditutup di total dana kelolaan 5,2 triliun. Jadi sudah ada growth sekitar 34%-an sendiri. Nah, kalau menimbang dan mempertimbangkan berbagai macam faktor ya, termasuk juga opportunity pasca pemulihan pandemi ini gitu ya. Sebenarnya enggak 100% pemulihan, tetapi lebih kepada implementasi vaksin yang sukses, itu yang kita harapkan gitu ya. Mestinya masuk kepada second half nanti sampai dengan akhir tahun ya kami percaya tetap ada peluang dan opportunity untuk reksadana menjadi pilihan investasi bagi investor. Nah,
Di sini kami Star Asset Management menargetkan tambahan pertumbuhan lagi total dana kelolaan sampai akhir tahun itu di 6,3% lagi. Jadi another 20% sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan semua faktornya juga menunjang dan ini tentu juga disupport dengan variasi produk baru yang akan kami luncurkan masuk di kuartal 2 maupun sampai dengan akhir tahun nanti. Mungkin boleh disampaikan seperti apa proyeksinya untuk produk alternatif investasi seperti ETF, KIK-DIRE, KIK-DINFRA atau KIK-EBA mungkin dalam pipeline tahun 2021 ini, Bu Reta? Baik Anneke, jadi sebenarnya untuk alternatif investment produk gitu ya, kalau buat kami sepanjang dan selama di dalam proses pitching kepada underlying-nya ini kita bisa menemukan yang tepat, yang bisa cocok dan sesuai dengan ekonomi story sendiri, baik di apa namanya kemampuan bertahan di periode krisis seperti saat ini maupun future growth story-nya gitu ya. Dan kita bisa menyesuaikan dengan risk appetite dari calon investor di dalam alternatif investment produk itu sendiri. Contohnya misalnya RDBT gitu ya. Dan support lainnya dari market sendiri yaitu seperti pemulihan ekonomi, kemudian apa namanya new story of new economy, teknologi. Kalau memang benar apa namanya nanti banyak emiten-emiten baru gitu ya yang bisa menambah semaraknya bursa gitu ya, listing gitu ya, why not gitu, karena pada intinya buat kami membuat satu produk yang bisa cocok dengan investment goal dari calon investornya ini adalah sesuatu yang akan membuat bisnis proses berjalan optimal dan sesuatu yang bagi kami merupakan salah satu kontribusi kami sebagai salah satu player di industri reksadana ini gitu. Jadi intinya why not? Semua opportunity itu tetap terbuka. Terima kasih sekali lagi Ridwan Suteja, Presiden Direktur Panina Asset Management, dan juga Ibu Reta Varianti, Direktur Utama Star Asset Management telah bersama kami di Money Talks Power Lunch kali ini.